Halo teman, masih denganku Awang Kagunan Rahayu. Nah, ini ada yang lucu ya. Pertanyaan ini sederhana ya, tapi juga lumayan dalam. Bun, bentuk zolim kepada diri sendiri itu contohnya yang bagaimana? Banyak ya. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada diri sendiri. Banyak hal sebenarnya. Ketika kalian tidak memperhatikan pola makan kalian, itu juga salah satu bentuk zolim. Ketika kalian tidak pedulikan pola tidur kalian, itu juga bentuk dari kezoliman kepada diri sendiri. Pola hidup kalian, yang terutama adalah pola pikir kalian, itu juga bentuk-bentuk dari kezoliman kepada diri sendiri. Memforsir tubuh itu juga bentuk dari kezoliman pada diri sendiri. Memforsir pikiran, tidak memberikan ruang kepada tubuh untuk istirahat sesuai dengan kebutuhan tubuh itu sendiri, atau melakukan hal-hal yang sebenarnya itu tidak diperlukan oleh tubuh kita, melakukan hal-hal yang itu sebenarnya tidak dibutuhkan oleh kehidupan kita, melakukan hal-hal yang sebenarnya itu mencederai kehidupan kita sendiri. Itu juga bentuk zolim. Atau bahkan yang sering kali kita lakukan atau yang sering kali kita tidak sadari adalah dengan membiarkan ketidakadilan, membiarkan kejahatan, membiarkan segala bentuk ketidaksesuaian hidup yang ada di depan mata kita, yang ada di sekitar kita. Itu juga bentuk zolim kepada diri kita sendiri. Atau mungkin mentoleransi perbuatan-perbuatan, mentoleransi tindakan-tindakan yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah sosial. Itu juga sebagai bentuk dari kezoliman pada diri sendiri. Banyak hal sebenarnya. Seperti yang kita tahu, atau lebih tepatnya seperti yang sering kali aku sampaikan, bahwa apapun yang kita lakukan di kehidupan ini sebenarnya tidak ada satupun yang gratis. Semua itu berbayar. Kabeh iku ana opahe. Pilihane iku cuma dua, mau prabayar atau mau yang pasca bayar. Jadi kita harus sangat hati-hati. Kalau misalnya ada orang ngomong, oh urip iku gampang, ya sebenarnya kalau kita benar-benar paham kehidupan ya gak gampang-gampang banget gitu. Ya lek digawe gampang ya bisa gampang, tapi sebenarnya gak gampang-gampang banget. Kalau kita tahu hukum semesta, wah, kita harus ekstra hati-hati. Kita harus benar-benar mencermati apa yang kita lakukan. Ya karena itu tadi kembali, kabeh ku tibane ora gratis, kabeh ku ana opahe gitu. Itu yang harus kita sadari ya.
Aku juga nggak ngerti kenapa kok salah satu teman kita itu mempertanyakan itu, bentuk-bentuk kezaliman kepada diri sendiri. Dan apakah itu akan berdampak, Bun? Ada dampak langsung dan ada dampak yang tidak langsung. Dampak langsung itu biasanya yang berkaitan dengan pikiran, yang berkaitan dengan pola hidup, yang berkaitan dengan pola istirahat, yang berkaitan dengan pola makan. Itu biasanya dampaknya langsung. Bisa berupa adanya ketidakseimbangan dalam tubuh kita, bisa berupa adanya ketidakseimbangan di dalam pikiran kita, cara berpikir kita, atau bisa berupa kadang-kadang kalau sudah ada ketidakseimbangan di dalam tubuh kita dan sinyal-sinyal itu tidak kita segera tangkap, dan sinyal-sinyal itu tidak segera kita perbaiki, nah itu ujung-ujungnya nanti akan jadi penyakit. Jadi penyakit itu sebenarnya bentuk dari protes dari organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, ya. Dia bersuara dengan cara memberikan rasa sakit, yang di situ mereka ingin menyuarakan bahwa ada ketidakseimbangan di dalam tubuh kita, gitu. Jadi penyakit itu jangan semata-mata dilihat sebagai penyakit, tapi penyakit itu adalah alarm, ya, bentuk komplain, bentuk protes dari organ-organ yang ada di dalam tubuh kita yang mungkin selama ini terabaikan, untuk memberitahu kepada kita bahwa ada ketidakseimbangan di dalam, dan itu harus segera diperbaiki. Nah, gitu teman-teman. Terus dampak tidak langsungnya apa? Ya, dampak tidak langsung, dampak jangka panjang yang belum tentu kita terima dalam kehidupan ini. Ya, sebagian orang bilang itu dosa, sebagian orang itu bilang itu karma, atau apapun bahasanya, ya. Itu bisa berdampak, bisa mempengaruhi kehidupan kita di masa depan. Ya, boleh dibilang kalau aku lebih nyaman dengan memberi label karma, ya. Kalau dosa itu kok ngeri banget gitu, kok rasanya berat banget gitu. Dan karma ini kan ada dua, karma baik dan karma buruk gitu. Jadi koyo itu lebih bisa diterima. Lek dosa ini, lek menurutku ya, lek bagi aku, masing-masing orang beda. Kalau dosa bagi aku itu berat banget. Jadi aku lebih nyaman dengan membahasakannya sebagai karma, karma baik dan karma buruk. Nah, karma ini akan berdampak dalam kehidupan kita sekarang ataupun dalam kehidupan kita selanjutnya. Dan banyak hal sebenarnya kezoliman yang kita lakukan pada diri kita sendiri. Tapi yang paling nyata, yang paling utama, yang paling sering, yang paling tidak disadari oleh banyak orang adalah zolim dalam bentuk mengabaikan asupan yang masuk ke dalam tubuh kita, mengabaikan pola istirahat kita, mengabaikan pola hidup kita, ya, dan mengabaikan pola berpikir kita. Itu yang mudah untuk diperbaiki, mudah untuk dievaluasi, lebih mudah untuk dicerna, dan lebih mudah untuk dirubah. Oke, untuk karma dan lain-lain mungkin akan aku bahas di video selanjutnya. Semoga nanti selaras waktunya, dan semoga nanti diizinkan untuk membahas itu, karena pembahasan tentang karma ini kadang-kadang
masih banyak terjadi pro dan kontra. Oke, biar semua selaras sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, dan sesuai dengan cara Tuhan. Terima kasih teman. Rahayu. Dadah.